1 pekan, sudah melewati 1 pekan dari puasa Ramadan. Masya Allah, hari ini sudah banyak yang menunggu ya. Masya Allah. Semuanya sehat? Oh, Masya Allah sudah datang pemateri kita, Teh Rizda. Tapi karena tadi sudah dibuka dengan membaca basmalah bersama-sama, silahkan pemateri boleh berkenalan terlebih dahulu. Oke, ya, Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Salam kenal ya, aku Rizda, angkatan 2013. Kalau di ini ya, di Darussalam. Salam kenal. Oke, Baik. ini apakah ya? Baik, Masya Allah, jazakillah khair, Teh Rizda. Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang kenal beliau ya. Masya Allah. Tetehnya Nuha, teman angkatan saya. Taib, hari ini insya Allah kita mau kajian ya Teh, tentang menerapkan prioritas, menjadi produktif dengan menerapkan prioritas. Nah, boleh silakan Teh dimulai saja. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tunjukkan kita semua ya untuk mendapatkan ilmu yang baik pada pagi hari ini. Masya Allah, ini juga merupakan nikmat dari Allah, karunia dari Allah kita bisa berkumpul di pagi hari. Sebenarnya kalau bukan Ramadan jarang sekali ya, mungkin para ibu-ibu gitu ya, pada perempuan untuk bisa meluangkan waktu di pagi hari karena sibuk dengan kegiatan domestik. Tapi karena tadi ya, Ramadan tuh masa-masa yang Masya Allah yang kita tuh punya semangat yang tidak tahu adanya dari mana. Tiba-tiba yang dulu yang tidak bergadang ketika Ramadan jadi semangat banget untuk mengejar-ngejar kebaikan, termasuk tadi ya, kalau mungkin semasa kecil, kalau sahur tuh capek, pengennya langsung tidur ketika habis subuh gitu ya, tapi sekarang kita bahkan mencoba untuk tidak tidur lagi, menunaikan salah satu sunnah Nabi gitu ya, makanya menghadiri majelis ilmu bareng-bareng, biar nggak ngantuk gitu ya, biar semangat semuanya. Masya Allah. Dan insya Allah tadi mungkin ya kemarin diamanahi untuk menyampaikan mengenai tentang time management gitu ya, manajemen waktu. Bagaimana sih caranya biar produktif? Mungkin tadi Ramadan kan sayang banget kalau misalkan tidak kita maksimalkan sebaik-baiknya, ada yang ya udah lewat gitu aja. Jadi makanya gimana sih caranya akhirnya biar bisa maksimal panen pahala di bulan Ramadan kali ini. Oke, mungkin akan aku langsung mulai materinya, Masya Allah. Apakah belum diizinkan untuk share screen? Boleh minta tolong diizinkan untuk share screen? Iya, jadi sebetulnya masalah tentang waktu itu tuh kan ayat-ayat tentang waktu tuh ada banyak sekali ya teman-teman bertebaran di Al-Quran. Dan ini sebaik-baiknya cara kita mencari caranya gitu yang sudah Allah tunjukkan gimana caranya. Allah menunjukkannya semuanya di Al-Quran. Jadi insya Allah kali ini juga kita akan mencarinya, membahasnya tentang bagaimana sih Allah juga membahas masalah-masalah waktu di Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kayak banyak ya mungkin di Al-Quran wal fajr, demi waktu fajar gitu. Kemudian ada wal lail, demi malam, wadduha, demi waktu duha. Jadi banyak ayat-ayat tentang waktu yang tentu aja pasti ada hikmahnya. Kenapa bahkan Allah tuh sampai harus tadi ya menggunakan waktu di banyak sekali ayat-ayatnya. Kayak gitu. Oke. Mungkin dijadikan co-host dulu ya sayanya. Host nanti insya Allah bisa share screen. Atau mau dikirimkan PowerPoint-nya. Oke. Salah satunya mungkin ya tadi ada bahkan satu surat itu isinya membahas tentang waktu, ya, yaitu di surat Al-Asr, ya kan ya, surat yang mungkin saat kecil jadi favorit aku karena suratnya pendek. Dulu kan kalau kecil tuh kayaknya sholat tuh yang penting sholat gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah dipelajari, setelah dihayati, ternyata Masya Allah sekali isinya tuh banyak kebaikan di surat Al-Asr tersebut. Kayak gitu. Makanya sampai satu surah sendiri Allah membahas tentang waktu. Berarti itu tuh sesuatu yang penting, sesuatu yang Allah tuh ingin kita untuk menghayatinya, kayak gitu ya.
Dan tadi dia bukan hanya sekedar 3 ayat yang mudah dibaca, tapi juga 3 ayat yang dia tuh bisa menjadi pedoman kita gimana caranya tadi memaksimalkan waktu dengan baik. Kayak gitu. Dan baiknya Allah, Masya Allah gitu ya, kasih sayangnya Allah, Allah juga menempatkan surat Al-Asr tuh di juz 30, di surat yang pendek. Biar mungkin kita juga semakin mudah untuk menemukannya, menghayatinya. Andaikan dia ada di surat-surat panjang, mungkin tidak akan sesering itu ya kita menjumpai atau menggunakannya di sholat. Bahkan kan kayak surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang kita hafal artinya ya, karena ada di nasyid-nasyid dulu rasanya waktu kecil tuh juga hafal nasyidnya gitu. Tapi apakah tadi kita sudah selesai akhirnya lulus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya? Kalau di aku sendiri rasanya belum, banyak sekali ya saat-saat yang aku merasa menyesali gitu ya bagaimana aku menggunakan waktuku. Ada saat-saat di mana aku apa ya, sedih hilang kesempatan berbuat, termasuk kayak Ramadan tahun kemarin. Kenapa ya tidak seberdampak ke seperti pada para sahabat gitu ya. Ramadan tuh berdampaknya kan lama banget ya. Kalau di aku kayak sebentar sekali, bisa jadi karena memang ketika Ramadan tahun kemarin aku tidak menggunakan waktu sebaik itu gitu. Makanya semoga kali ini dengan sama-sama kita lihat ini tentang waktu ini bisa menjadi lebih baik, dan tadi ya efeknya Ramadan ini bisa lebih panjang ke diri kita. Masya Allah. Oke, alhamdulillah sudah bisa ya share screen. Ini dia. Oke. Jadi ini kalau kemarin ya tema yang diminta untuk dijelaskan, tips time management menjadi produktif dengan menerapkan prioritas. Kalau caranya untuk produktif, misalnya ada metodenya, itu kan banyak banget ya teman-teman, bisa banget di Google. Ada yang misalkan namanya metode dari bahkan misal dari Jepang ada metodenya, dari Barat ada metodenya. Caranya gini, belajar misalkan 1 jam, istirahat 5 menit. Pernah nggak sih mendengarkan kayak gitu ya, Podomoro misalkan. Podomoro tuh terkenal karena dia juga dipakai Maudy Ayunda. Mungkin di sini kenal sama Maudy Ayunda ya, yang cara belajarnya seperti itu dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya mengetahui banyak caranya, kalau kita tidak tahu, belum sampai gitu ya merasakan pentingnya untuk menjadi produktif, pentingnya untuk menjaga waktu, yang nggak akan terlaksana ya nggak ya, tanpa tekad gitu ya, tanpa tahu pentingnya ya dia akan hanya menjadi informasi, akan hanya menjadi sarana. Sebagaimana mungkin banyak ya teman-teman, kalau dulu pas zaman misalnya mengeprint checklist Ramadan, kalau kitanya nggak bertekad ya checklist itu hanya ada aja, tapi nggak membantu gitu. Makanya di sini kita coba cari tahu dulu why-nya, kenapa sih kita harus menjaga waktu kita, kayak gitu. Ini ya, tadi itu. Kita harus perlu tahu dulu mengapa sih harus dijaga waktunya, dan bagaimana Al-Quran membahas tentang waktu kita. Tentu aja materi kali ini tidak aku karang sendiri, karena Masya Allah sangat fakir ilmu ya, tapi aku mendapatkan materi ini dari menyampaikan kembali gitu ya, dari kajian-kajian yang sudah ada dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Nuzul Zikri gitu ya, dari kajian Quran review. Mungkin juga teman-teman kalau mau mengikuti ya, Quran review itu banyak membahas Al-Quran dengan caranya anak muda gitu, sehingga mudah dipahami, dan juga dari kajian perjalanan mencintai Al-Quran. Dan ini ya, yaitu surat Al-Asr itu adalah salah satu surat yang isinya full membahas tentang waktu, yang banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang surat ini. Salah satunya disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa apabila Allah tidak menurunkan hujah kecuali surat ini, maka sebenarnya sudah cukup. Karena ibaratnya kalau semua yang lain nih, hikmah-hikmah yang lain Allah ambil, kecuali surat Al-Asr, sesungguhnya surat Al-Asr itu sudah cukup menjadi pengingat kita untuk terus beribadah gitu ya, untuk terus berbuat kebaikan. Karena kan sebetulnya kita itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita ya. Kita itu didefinisikan dengan waktu kita. Oh, siapa sih Rizda itu? Oh, itu tuh yang suka, misalkan ya, yang suka nonton film, berarti itu kan menjelaskan kita ya, karena kita menggunakan waktu kita untuk nonton film. Atau kayak tadi, oh, siapa sih Rizda itu? Oh, Rizda itu yang suka baca Quran misalnya. Nah, itu dia, kita didefinisikan oleh bagaimana kita menggunakan waktu luang kita gitu. Makanya tadi kalau misalkan sudah menghayati sepenuhnya, sesungguhnya itu sudah cukup surat Al-Asr itu. Maka berarti banyak sekali orang yang lalai, masuk aku ya, menghayati surat Al-Asr ini, sering lupanya tadi itu manusia. Kemudian juga ini disampaikan oleh Imam Abu Daud bahwa surat Al-Asr ini menjadi surat yang selalu dibacakan gitu ya oleh
para sahabat, dua seorang sahabat ketika bertemu. Jadi ketika habis ketemu harus mau berpisah dibacakan surat Al-Asr ini. Makanya mungkin teman-teman juga ada dulu ketika sekolah, ketika pulang sekolah baca surat Al-Asr dulu gitu ya. Itu mungkin salah satu penerapan dari hadis ini kayak gitu. Karena tadi mungkinnya biar tadi itu kita bertemu tidak untuk menyia-nyiakan waktu kan gitu ya, dan lain sebagainya, mengingatkan tentang hal itu. Masya Allah. Makanya kita masuk ke surat Al-Asr, wal asr. Tentu surat yang ayat yang sudah hafal semuanya saya yakin ya di sini. Suratnya ini surat ke-110 103 di Al-Qur'an, surat Makkiyah, turunnya di kota Mekah, dimulai dengan wal asr, demi waktu, demi masa. Kadang ya diartikan. Yang berarti di sini Allah tuh memulai surat ini dengan sumpah. Terus kenapa sih Allah tuh sampai harus bersumpah ya, dan menggunakan kata waktu untuk bersumpah? Berarti ini tuh menunjukkan ya itu ya tipikal makiyah banget sebetulnya teman-teman, karena Allah tuh ibaratnya kalau kita bersumpah itu kepada orang-orang yang sulit banget untuk percaya, ya nggak sih, atau ke orang yang ngeyel banget gitu rasanya. Misalkan kayak kita ngomong aku nggak ngambil gitu, terus mereka enggak kamu ngambil gitu, terus pasti kita sumpah nggak ngambil gitu kan. Sumpah tuh untuk gitu melakukan, memberikan penekanan kayak gitu kan ke orang-orang yang kayak susah banget dikasih tahu gitu. Jadi sebetulnya di sini menunjukkan kan itu ya, orang-orang di Mekah, di zaman Mekah dulu memang salah satu yang waduh paling sulit ya didakwahi gitu ya, masih dalam keadaan sangat tadi bebal gitu. Makanya di sini Allah memulainya dengan sumpah kayak gitu. Dan sebetulnya Allah tuh bersumpah dengan banyak hal tadi ya, walaupun disebutkan Allah juga bersumpah dengan banyak hal tentang waktu gitu, waduha, wal fajar, tapi Allah juga banyak bersumpah dengan lain sebagainya, misalnya wasyams, dengan matahari dan lain sebagainya. Dan itulah kuasa Allah ya, Allah tuh boleh bersumpah dengan apapun, tapi Allah tuh selalu pasti bersumpah dengan hal yang penting. Allah tuh tidak mungkin bersumpah dengan hal yang gak penting ya. Pasti ini tuh ada hikmahnya kenapa Allah menggunakan waktu sebagai hal yang ditempeli ke sumpahnya gitu, maksum bih kalau di bahasa Arab gitu kan ya. Karena ternyata waktu itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali, dia penting banget untuk kita ketahui kayak gitu. Dan di sini ya, kalau di Hasan Al-Basri menyampaikan gitu ya, bahwa wa innaka angtal ayyam, sesungguhnya yang ada dalam dirimu adalah kumpulan waktu. Tadi itu kita itu kumpulan waktu, apa yang kita lakukan. Jadi makanya segitu pentingnya sampai Allah bersumpah dengan nama waktu. Asar ini bukan asar gitu ya, bukan cuma waktu asar, tapi setiap detik yang kita lewati sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Atau juga dia kalau dijelaskan di kajiannya Quran Review itu dia berasal dari kata asoro juga yang artinya tertekan. Nah, apa hubungannya nih ya waktu dengan tertekan? Jadi ternyata seharusnya gitu ya, ketika memasuki waktu asar tadi ya, mungkin secara literal lain sebagainya, kita tuh tertekan. Kenapa tertekan? Misalkan kalau orang yang biasa tertekan karena itu udah mau gelap, udah mau malam, udah mau saatnya istirahat, jadi ketika ada pekerjaan yang belum selesai, atau misalnya masih di jalan, belum ke rumah, itu kayak rasanya pengen buru-buru gitu ya, pengen segera selesai semua hal-hal tadi, untuk akhirnya bisa beristirahat di malam hari. Tapi untuk orang yang beriman, untuk orang muslim tuh waktu asar tuh seharusnya menjadi waktu kita tertekan karena misalkan target-target ibadahnya belum selesai. Ini sudah mau habis nih harinya, tapi sudah nggak tadi zikirnya, sudah nggak tilawahnya, sudah selesai nggak, kayak gitu. Jadi salah satunya tadi asoro artinya tertekan. Apakah sudah seperti itu? Aku sore hari apa sudah seperti itu juga ya? Itu masih. Makanya semoga setelah ini jadi semakin ingat ya, karena biasanya sore itu kan kalau di kita bahkan identik dengan waktu nyantai ya, mungkin lebih ke kayak bertemu dengan teman, mengobrol, atau mungkin di sini ada anak senja memoto langit gitu ya, langit-langit yang indah-indah ketika di sore hari kayak gitu. Dan memang salah satu asbab nuzulnya surat Al-Asr ini adalah ketika di zaman itu di zaman Nabi berdakwah di Mekah itu banyak kaum Quraisy itu yang kumpul-kumpul di waktu asar gitu, tapi tidak ada kebaikan di dalamnya, nggak ada, mereka tuh saling mengingatkan, nggak ada gitu, mereka kumpul tapi isinya sia-sia gitu ya, isinya tuh membangga-banggakan harta. Makanya Allah mengingatkan gitu bahwa aduh sayang banget waktunya kok malah dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Semoga kita pun tidak menjadi orang yang demikian kayak gitu. Masya Allah. Masuk langsung ke ayat kedua, insya Allah. Ini ya, ayat keduanya salah satu ayat yang bikin sedih ya. Innal insana lafi khusar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ya ini
Allah memberikan satu fakta gitu ya, bahwa kita tuh terancam merugi terhadap waktu, terkait dengan waktu kayak gitu kan. Tadi ya kalau disebutkan kamu ini tahu bisa rugi loh gitu ya, terus kita kayak rugi apa, kita langsung khawatir, nggak mau lah, nggak mau rugi gitu. Biasanya kalau kita memikirkan kerugian tuh yang terfikirkan adalah hal materi. Kenapa aku bayar lebih mahal, aku ditipu gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah ternyata di sini yang lebih bahaya lagi adalah kita merugi karena sesuatu yang sering tidak diperhatikan ya, karena waktu itu kan sifatnya goib ya, nggak kerasa. Kadang kita nggak ngerasa itu sesuatu yang berharga gitu, makanya dia lewat aja gitu. Kalau misalnya kita disebutkan kamu tuh tadi ditipu, tahu harusnya bayarnya segini tapi bayarnya segitu, kita langsung ngerasa oh gitu, datengin gitu ya, nggak terima misalkan. Tapi kalau masalah waktu misalnya kita akhirnya diambil waktunya sia-sia, terus kita kan seringnya ya udahlah gitu ya, nggak ngerasa terlalu rugi gitu, karena tadi konsep waktu yang dia goib gitu, seringnya kita lupa, padahal waktu adalah modal kita. Ini ya, menurut Imam Al-Baghawi, rugi itu ketika modalnya lenyap, dan waktu itu modal kita, dia lenyap, itu hancur waktu, dan ketika dirinya diisi dengan maksiat. Ya, nauzubillah. Nah, di sini kalau melihat ke ayatnya gitu ya, susunan ayatnya dan bahasa, kita klik dari perkataannya gitu ya, inna tuh kan kalimat taukid, kalimat penekanan. Jadi Allah menekankan beneran, sungguh loh gitu. Lagi Allah tuh perlu menekankan gitu ya, saking mungkin kita sering lupanya pentingnya waktu tuh. Allah tuh beneran loh, waktu tuh penting banget loh gitu ya, sampai harus ditekankan. Insana, manusia, yang lebih menjelaskan kalau insan itu ke manusia beserta aktivitas-aktivitasnya, karena tadi ya kita lebih sering lalai di aktivitas-aktivitas kita. Lafi, la juga la taukid, la penekanan, fi di dalam. Jadi sebetulnya dibayangkan kita tuh ada di dalam kerugian. Jadi atas rugi, bawah rugi, kanan rugi, kiri rugi, depan rugi, belakang rugi. Dikelilingi oleh kerugian. Kayak tenggelam ya dalam kerugian. Khusrin tadi ya kerugiannya. Yang bentuknya di sini isim, kata benda, yang berarti permanen, tidak berubah. Kata benda kan tidak berubah dengan waktu ya. Berarti yang artinya ya terus-terusan rugi gitu. Bahkan di sini kan dituliskan menggunakan ini ya, tanwin. Kalau menurut Quran Review itu kalau pakai tanwin berarti ini lebih lagi gitu, ininya apa, artinya dia tuh banyak, artinya berulang, kayak gitu. Jadi ruginya tuh yang banyak, berulang, dan kita betul-betul dikelilingi kerugian kayak gitu. Dan lihat di bagaimana Allah tuh di sini melakukan penekanannya sampai 3 kali ya nggak sih. Yang pertama tadi sumpah wal asr, kemudian ini ada kata inna, ada kata la, gitu ya kali ya, kita sampai harus ditekankannya tuh berkali-kali gitu. Ibaratnya kalau dari segi terjemahannya mungkin artinya tuh bahkan artinya sesungguhnya, beneran gitu ya, banget gitu ya, kalian tuh sungguhnya tuh banyak, maksudnya ada 3 gitu. Manusia tuh benar-benar berada dalam kerugian. Padahal sesungguhnya ya, kalau Al-Quran itu kan kita meyakini ya Al-Quran itu datangnya dari Allah. Pasti kan betul ya, Allah tuh nggak mungkin dong ngeprank, Allah nggak mungkin dong berbohong. Maka sesungguhnya harusnya tanpa Allah menekankan, tanpa Allah bersumpah, kita tuh harusnya langsung nurut. Harusnya tuh langsung menghayatinya gitu ya. Tapi tadi itu mungkin karena tadi manusia itu pelupa. Tempatnya salah dan lupa, sehingga Allah harus menekankan sampai ke 3 kali kayak gitu. Masya Allah. Kalau misalkan bayangkan teman-teman, kalau misalkan ayat ini surat Al-Asr ini berhenti di ayat kedua, maka betapa putus asanya kita. Ya nggak sih? Allah kasih tahu kamu tuh dalam kerugian loh. Gitu. Tapi maha baiknya Allah, justru Allah yang ngasih tips ya gimana biar nggak rugi. Jadi tadi walaupun kita mencari-cari tips dari manusia, Allah juga ngasih di ayat ketiganya, ayat yang paling panjang dari surat ini ya. Masya Allah. Oke. Ini dulu ya, ada penjelasan lagi. Dan termasuk di Ramadan tadi teman-teman, kita juga terancam rugi di Ramadan ini. Betapa banyak orang yang hype Ramadan, yang senang dengan Ramadan, tapi hanya melakukan puasanya aja, udah menahan lapar dan dahaga aja gitu. Padahal sebetulnya Ramadan tuh lebih dari itu. Tadi yang menahan hawa nafsu, jadi tidak mudah marah, kemudian tetap memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, ibadah. Misalnya ada teman-teman yang puasa aja tapi sholatnya enggak gitu ya di Ramadan, atau puasa aja tapi enggak ngaji. Aduh sayang banget. Jadi itu kayak
semacam jadi tradisi aja, bukan menjadi sebuah saat yang spesial untuk akhirnya tadi mendekatkan diri sama Allah gitu. Karena di sini Rasul pernah bilang bahwa sebetulnya inti puasa itu bukan di menahan laparnya, bukan di gimana kita akhirnya haus gitu ya, tapi gimana kita tuh meninggalkan hal yang sia-sia. Dan tadi itu ya, waktu itu sangat mudah banget kan kita isi dengan hal yang sia-sia. Jadi kalau kita jaga waktunya, ya semoga itu juga salah satu bentuk kita menjaga Ramadan kita agar sesuai dengan esensinya yang Allah mau. Kayak gitu ya. Dan Allah tuh minta berapa banyak sih dari waktu kita gitu ya. Allah juga nggak minta kayak misalkan kalian harus sholat 24 jam, kan enggak ya. Allah meminta kita untuk sholat di 5 waktu yang wajib, yang mungkin ketika melakukannya pun tidak perlu waktu yang sampai berjam-jam gitu ya. Atau tadi Allah minta kita tuh mengaji, yang mengajinya juga Allah bahkan dia tidak mengharuskan berapa, misalnya ada targetnya ya dari Allah langsung gitu, sehari berapa gitu, itu bisa disesuaikan banget dengan kemampuan kita. Jadi ya tunaikan gitu hak-haknya Allah. Kalau kita sayang sama orang ya di dunia misalnya, sayang pengen ketemu, pasti kan kita menyempatkan waktu untuk bertemu orang itu, untuk ngobrol, untuk balas chatnya gitu ya. Ya kalau kita sayang sama Allah harus gitu juga dong, harus menyempatkan waktu untuk akhirnya ngobrol sama Allah melalui Al-Quran gitu ya, melalui sholat. Jadi beneran nggak nih sayangnya, katanya sayang tapi nggak, tapi selalu ada aja alasan gitu ya, sibuk, ada aja alasan habis waktunya gitu, karena memang kalau nggak disempatkan ya nggak akan sempat gitu ya, memang harus diluangkan kayak gitu waktu untuk tadi berdekat-dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di sini juga ada hadis gitu ya yang menyatakan bahwa sebetulnya waktu dan kematian tuh lebih sereman lalai waktu loh gitu. Bahkan itu kayak kematian tuh padahal udah yang paling serem ya. Masa sih lalai sama waktu lebih serem gitu. Karena disampaikan bahwa kematian tuh memisahkan seseorang dari dunia, ya kan ya. Tapi menyia-nyiakan waktu itu memisahkan seseorang dari Allah dan dari surga. Wah, ini sebuah yang langsung bikin oh iya ya gitu ya, kalau kita lalai bukan hanya saat itu kita jauh dari Allah misalnya, tapi bisa jadi juga jadi penghalang kita masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Dan nanti itu bahkan di akhirat pun hal yang ditanyakan gitu ya pertama kali ya salah satunya adalah tentang waktu gitu. Kita akan ditanyakan tentang umur kita digunakan untuk apa. Umur tuh kan ya waktu ya. Kita ngapain aja sih selama 1 tahun selama kita hidup ini gitu. Apakah sudah diisi dengan kebaikan? Jadi yaitu dia, memang waktu itu jadi hal yang kunci, hal yang selalu kita jaga, jangan sampai dia lepas begitu aja. Baru deh kita masuk ke ayat 3 ya, tadi udah di spoiler ke ayat 3, ayat yang paling panjang di surat ini, ayat yang Allah ngasih tips sendiri, kalau nggak mau rugi gini nih caranya. Jadi di ayat ketiga ini, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi memang ibaratnya kayak waktu itu kan diisi dengan kegiatan yang mungkin ya orang mukmin dan orang tidak mukmin itu kan sama kegiatannya, sama-sama makan gitu, sama-sama minum ya kan ya, sama-sama kerja. Yang non muslim juga bukan berarti mereka nggak kerja kan ya, mereka juga bekerja gitu. Cuma bedanya tadi keimanan. Orang yang beriman ketika dia bekerja dia bismillah dulu. Dia meniatkan kepada Allah, ya Allah bekerjaku ini untuk misalnya tadi ya menebarkan manfaat di bumi. Akhirnya pekerjaan yang mungkin kelihatan tadi menjadi apa ya, menjadi dokter, menjadi tukang pos misalkan, menjadi apapun jadi ibadah karena dilandasi keimanan kayak gitu. Jadi tadi sebenarnya bisa jadi isinya sama makan, tapi yang satu berpahala, yang satu enggak. Yang satu dia menjadi salah satu cara kita menghindari kerugian, yang satu jadi debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Seperti di surat Al-Furqan ya disebutkan bahwa di akhirat nanti ada orang-orang gitu ya yang kemudian datang kepada Allah dengan amal kebaikannya banyak gitu. Tapi kemudian amal kebaikan itu menjadi debu. Karena tadi ternyata dia berbuat baik tapi tidak dilandasi keimanan gitu. Jangan lupa tadi mungkin ya setiap pekerjaan kita bismillah dulu kan untuk beribadah. Sama misalnya dengan sahur misalnya, mungkin banyak teman-teman yang kayak aku mah tipenya nggak sahur deh. Sahur tuh malah bikin lapar. Tapi coba aja bang, itu sekedar untuk minum, meniatkan untuk tadi itu menegakkan sunnah-sunnah Rasul kayak gitu loh. Walaupun kita nggak suka, tapi kalau kita mengikutinya kayak oh ini tuh sunnah Rasul ya, gitu. Itu tuh akan menjadi ibadah, akan menjadi pahala kebaikan kayak gitu terhadap kita. Dan beriman tuh beda dengan berislam, seperti di surat Al-Baqarah ya, ayat berapa aku lupa.
Jadi disebutkan bahwa di zaman dahulu pun gitu ya, ada orang-orang yang bilang aku tuh Islam loh gitu. Aku tuh beriman. Orang-orang Baduy berkata aku beriman. Coba ya aku cek sekaligus biar jelas. Oke. Ini di Al-Hujurat ayat 14, mohon maaf. Orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu baru berislam. Jadi mereka baru berislam, baru tunduk ya. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Kayak gitu. Jadi tadi itu ya, kita juga melihat mungkin banyak orang di Indonesia, apalagi ya dengan kita muslim terbesar di dunia, yang dia Islam secara KTP tapi tidak terlihat beriman. Tadi itu dia ya sudah bilangnya Islam aja, tapi tidak menyertainya dengan amal. Karena iman itu identik dengan amal. Tadi dia berislam tapi dia nggak pernah sholat. Dia Islam tapi dia nggak pernah puasa. Dia nggak pernah zakat. Jadi tadi itu memang ya harus dilaksanakan, nggak cuma sekedar aku percaya dilakukan dong, buktikan gitu ya, termasuk dalam tadi beriman, masya Allah. Dan kemudian setelah beriman dan beramal soleh, kalau itu sering banget ya kita lihat dan bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kenapa ya selanjutnya itu harus watawasau? Kenapa nggak ibadah lain? Kenapa nggak berhaji misalkan? Kenapa di sini watawasau? Kenapa dia menjadi penting? Karena tadi itu Allah juga di sini mengingatkan gitu ya, kalau beribadah itu jangan sendirian, beribadah tuh bersama-sama gitu ya. Surga tuh terlalu luas ya untuk dihuni sendiri. Jadi ya tadi itu saling mengingatkanlah satu sama lain. Termasuk mungkin kegiatan kayak ini ya. Kayak pagi hari ini kan juga saling mengingatkan, karena kalau sendirian tuh taat sendirian tuh susah, mudah banget kita tergoda, mudah banget kita capek. Tapi kalau bareng-bareng tuh tiba-tiba menjadi semangat, ada motivasi, kok dia bisa ya, aku juga berarti bisa, dan lain sebagainya. Makanya tawasau ini saling menasehati itu menjadi ibaratnya hablum minan nasnya di saat yang tadi beriman dan beramal soleh itu hablum minallah gitu ya. Jadi kayak berhubungan dengan Allah, yang ini berhubungan dengan manusia. Dan tadi dalam kebenaran tentu aja, karena tadi kita sering lupa, jadi kadang kita nggak benar, salah alias gitu ya. Jadi perlu ada yang mengingatkan kalau tiba-tiba kita melenceng, kalau tiba-tiba kita capek atau menurun gitu. Ada yang teman-teman yang menarik kita ke atas gitu ya. Dan tadi watawasau bis sober ini juga salah satu yang menarik pas aku tadaburi gitu ya. Kenapa harus bersabar ya? Kayak gitu. Kenapa nggak hal lain gitu ya? Karena sabar tuh memang hal yang tadi ya mungkin sulit banget untuk bisa konsisten. Betapa banyak dari kita juga yang berdosa karena marah, yang diawali dengan marah ya. Atau tadi itu bahkan kalau dilihat misalnya di surat Luqman, ketika Luqman menyampaikan hikmahnya setelah beramal amar ma'ruf nahi mungkar, Luqman juga mewasiatkan untuk bersabar. Padahal sabar itu kan sama dengan amar ma'ruf ya. Kenapa harus diulang 2 kali gitu? Karena tadi sabar itu menunjukkan mungkin sesuatu yang sulit, sesuatu yang harus diingat, penting, makanya diulang-ulang kayak gitu. Dan tadi bersabar tuh dalam ketaatan kita harus sabar, karena taat juga kan bukan hal yang manusia tuh maksudnya lebih cenderung melakukan hal-hal yang menyenangkan buat dirinya kan ya, bisa kayak tadi ya disuruh bangun atau tidur, ya kita pilih tidur ya, enak gitu ya kalau ngikutin. Jadi makanya untuk taat, untuk mengikuti apa yang Allah sampaikan itu kan butuh sabar, sabar. Insya Allah di dunia nggak apa-apa deh kurang tidur, capek, tapi nanti di akhirat kayak gitu kan kita akan ibaratnya memanennya. Atau tadi sabar nggak bermaksiat. Kadang kan hal-hal di dunia ini yang maksiat tuh kan kelihatan menyenangkan ya. Siapa sih yang kayak, wah itu kayaknya bagus banget gitu kalau dipakai. Misalnya ada pakaian-pakaian yang sangat indah gitu ya. Terus kayak pengen deh, tapi itu tidak boleh karena tidak sesuai yang Allah inginkan gitu. Kemudian misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang aktivitas, wah itu tuh cool banget nih zaman sekarang ya. Kita tuh harus bersabar untuk tidak bermaksiat. Akhirnya memilih ya nggak apa-apa deh nggak cool di dunia ya, atau tadi ya nggak apa-apa deh di dunia ini nggak, akhirnya misalnya nggak mengikuti apa hawa nafsu kita, dan itu tuh perlu sabar untuk akhirnya nggak bermaksiat. Atau tadi mungkin yang sering kita dengar adalah sabar ketika menerima ketetapan Allah, takdir yang mungkin bisa jadi nggak kita suka, karena itu juga perlu kesabaran ya. Kalau nggak misalnya kita jadi merutuk ke Allah, ya Allah kenapa gitu, padahal tadi itu bisa jadi bahkan ketika ada ujian yang datang, ujian tuh menjadi sebaik-baiknya pengingat, ya nggak sih, ketika diuji baru kita tuh ya Allah iya ya ternyata kemarin tuh itu tuh nikmat banget ya gitu. Sekarang aku baru ketika kau ambil jadi baru bisa mensyukurinya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya memang sabar tuh sesuatu yang
mungkin sering juga manusia lupakan sehingga Allah juga mengistimewakan dimension di sini ya. Dan tadi watawasau tuh wasiyah gitu ya, bersambung. Jadi kalau dinasehati ya jangan sampai nasihat aja, tapi dilaksanakan kemudian kita juga menyambungkan nasihat itu ke yang lain gitu. Jadi bersambung gitu. Atau tadi tawasau itu juga asal katanya sama dengan waso gitu yang artinya sejajar dalam artian nasihat itu semua orang tuh sejajar, boleh menasehati ke siapa aja. Jadi nggak ada kayak dia mah lebih muda nggak bisa menasihati ke yang lebih tua kayak gitu, atau dia murid tidak bisa bahkan menasihati kepada seorang guru, karena sesungguhnya semua orang tuh ya bisa menasehati ya kalau isinya baik mah tidak usah dipikirkan siapa yang menyampaikan ya, tapi apa yang disampaikan. Masya Allah, makanya di sini Allah langsung ngasih caranya sendiri nih biar kita nggak rugi, tips biar nggak rugi gitu ya. Ibaratnya di ayat 3 dari surat Al-Asr. Sudah akhirnya tadi dibahas ya pentingnya waktu, kenapa sampai Allah tuh ngasih satu surat sendiri menjelaskannya. Sekarang baru deh caranya. Gimana sih caranya untuk kita akhirnya bisa menjaga waktu kita. Kalau aku dari aku sendiri, caranya cukup simpel ya, ada 3 cara. Mungkin yang ini juga dari Ustadz Adi Hidayat, dapatnya gitu ya, gimana ya Ustadz Adi gitu ya, dari kajian beliau. Ustadz Nuzul Zikri juga gitu ya. Mungkin kita kayak sering banget ngerasa kurang waktunya, misalnya kayak ditanyakan kenapa Kak kemarin nggak tilawah misalnya, aduh sibuk banget, udah nggak bisa dan lain sebagainya gitu ya. Yang pertama mungkin tadi, atau kayak kenapa targetnya nggak terlaksana, misalnya kita menentukan target di Ramadan tapi nggak checklist semua, kemudian kita bilang ya waktunya nggak cukup dan lain sebagainya. Sebetulnya ada 2 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, kita menentukan target itu terlalu jomplang ya, misalnya sebelum Ramadan targetnya berapa, setelah pas Ramadan tuh langsung wah 10 kali lipat. Bisa jadi badan kita emang belum akhirnya otomatis bisa gitu ya ke target itu. Jadi memang menentukan target pun harus disesuaikan dengan kapasitas. Jangan yang membabi buta. Orang-orang saya bilang bisa 10 juz, aku harus 10 juz juga. Yang kayak disesuaikan dengan kemampuan diri. Atau tadi bahkan kita bisa memilih ibadah-ibadah yang kita sukai. Jadi ibadah tuh nggak perlu dibenturkan ya, nggak perlu diversuskan. Lebih baik tilawah atau tadabur, lebih baik tilawah atau menghafal. Dilakukan aja semuanya sebisa kita. Bahkan Allah tuh memberikan banyak sekali pilihan-pilihan ibadah, biar kita tuh bisa, oh kali ini mungkin aku susah banget nih untuk tilawah, tapi aku bisa sedekah sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya, silahkan dilakukan gitu. Jadi makanya target-target pun ya bisa disesuaikan banget gitu, sesuai dengan ibaratnya kapasitas kita seperti apa. Yang kedua, karena kita tidak tahu bagaimana cara menyusunnya, merencanakannya. Kayak gitu. Karena sebetulnya merencanakan waktu, menggunakan waktu itu ibarat berkemas, teman-teman. Mungkin pernah ya, kita mau pergi kemana, jalan-jalan gitu, ada 2 orang, misalnya mau pergi jalan-jalan nih, yang satu pintar berkemas, yang satu tuh tahu gimana caranya packing. Kan ada ya tipsnya, digulung misalkan ya, dimasukin ke dalam plastik kedap udara, jadi semakin kecil dan lain sebagainya. Ada yang dia nggak tahu. Akan sama nggak cara mereka memasukkan semua barang itu ke dalam koper? Kan beda ya, yang tahu caranya berkemas akan cukup. Tapi yang tidak tahu, nggak cukup. Akhirnya butuh tas lagi, wah banyak sekali yang dia bawa ya, di tangan kiri, di tangan kanan. Jadi tadi itu, bahkan menggunakan waktu pun perlu ilmunya, biar kita tuh tahu gimana cara menempatkan ibadah-ibadah tadi itu ya, misalnya atau kegiatan-kegiatan kita tuh dengan tepat, sehingga semuanya bisa dilakukan. Jadi bisa jadi kita nggak bisa ngelakuinnya karena kita nggak tahu ilmunya, tidak menempatkannya sesuai gitu ya. Jadi perlu juga diilmui, oh ternyata aku tuh kalau ngaji, misalnya kita nulis di rencana ya, ngaji tuh 20 menit, padahal kalau kita ngaji dengan lagam kita, itu tuh biasanya 30 menit, ya salah berarti menentukan waktunya, makanya kenapa selalu gagal. Jadi ada itu teman-temannya, bahkan dalam waktu pun, ya tadi nggak boleh, ya udahlah, bisa nanti aja, ya udahlah, sekosongnya nanti. Sebetulnya dalam menentukan kegiatan tuh harus direncanakan, nggak boleh kayak ya udahlah terserah gitu ya, nantilah dilihat. Sebenarnya nggak kayak gitu ya, karena bahkan di Al-Hasyr ayat 18 juga kan disebutkan ya bahwa kita tuh apa nafsu ma qaddamat ligot ya, bahwa kita tuh harus selalu mempersiapkan hari esok gitu. Jadi direncanakan besok tuh mau ngapain. Oh besok tuh aku harus kayak gini ya, misalnya ngisi kajian nih pagi hari. Oh nanti ada seminar.
jam 9, oh nanti mau ada buka bersama misalkan. Berarti kan kita tuh harusnya tuh udah tahu jam-jamnya gitu teman-teman, sehingga tidak ada lagi cerita lupa atau tadi nggak cukup waktunya kayak gitu. Dan bahkan kan Allah tuh, masya Allah ya, salah satu nikmat menjadi muslim menurutku adalah Allah tuh kan ada waktu sholat. Itu tuh nikmat tahu teman-teman, karena kita tuh jadi bisa, kalau di Indonesia kita tuh terbiasa jadinya membagi waktu berdasarkan waktu sholat, ya nggak sih, ya kayak gitu kan, istirahat siang tuh ya setelah sholat duhur gitu, kita makan di saat itu, kemudian ya misalkan ketika sore tadi ya, oh itu udah seharusnya mungkin tadi fokus ke kegiatan lain selain pekerjaan, misalnya ibadah, keluarga, dan lain sebagainya, ketika malam maghrib. Jadi kita tuh terbiasa membagi waktu kita berdasarkan waktu sholat. Bayangkan kalau teman-teman yang di luar negeri gitu ya, yang mayoritas yang bukan muslim itu, mereka nggak ada tuh waktu sholat tuh pasti berhenti. Bahkan misalnya kalau ditanyakan ke teman-teman yang kuliah di sana tuh, kadang waktu sholat tuh baru masuk kuliah gitu. Jadi nggak kayak kita yang pasti enak gitu ya untuk beribadah. Dan bahkan bukankah Nabi juga mengatakan bahwa sholat adalah istirahat gitu ya. Jadi ini tuh nikmat sih menurut aku ya, kita punya waktu sholatnya, jadi bisa mengaturnya sesuai dengan waktu sholat. Terbiasa jadinya teratur gitu. Nggak yang kayak apa namanya, kali ini, kali itu gitu, karena jadinya kan teratur, makannya teratur, istirahatnya teratur, kayak gitu. Dan bahkan kalau di Ustadz Adi Hidayat juga disampaikan gitu ya, waktu fajar, waktu subuh tuh kan, waktu fajar tuh kayak ini ya, terbit, yaitu kita juga kan bangun gitu ya, mulai beraktivitas ketika waktu fajar itu, subuh gitu ya, masuk waktu subuh tuh, bahkan secara menurut Ustadz Adi tuh, sebentar ya, aku coba lihat, subuh, ini dia, wasubhi idza tanafas gitu ya, pancaran yang muncul pertama kali gitu. Jadi kita tuh ketika muncul pertama kali ya menyambutnya dengan sholat kayak gitu. Kemudian ada apa namanya, ketika waktu subuh itu ya seharusnya ketika sholat fajar itu ya, ketika kita tuh menyampaikan gitu laporan ke Allah, sebetulnya Allah ya, ini ya semua tuh disampaikan ke Allah teman-teman. Jadi kalau misalnya punya rencana, coba deh dikomunikasikan ke Allah gitu, ya Allah, mohon izin gitu hari ini mau misal tadi yang mengajar, mau ke pasar, tolong beli kelancaran, beli keselamatan, dan lain sebagainya. Itu tuh sebetulnya bukti kalau kita dekat dengan seseorang tuh kan kita banyak cerita ya teman-teman ya. Misalnya punya sahabat, aku mau ke sini loh, gitu. Kan cerita ya. Ya kalau kita dekat dengan kepada Allah pun ya semua disampaikan. Ya Allah hari ini ada wawancara kerja, mohon dimudahkan gitu. Ya Allah hari ini ada bertemu seorang teman, dan lain sebagainya. Jadi ketika pagi itu direncanakan kegiatannya mau seperti apa dan disampaikan kepada Allah di salat fajar. Laporan gitu, ya Allah, semoga dengan itu Allah memberikan pertolongan. Pasti lebih lega deh kalau laporan ke Allah. Iya ya, tadi kan sudah laporan ke Allah. Walaupun nanti ya kan ada pekerjaan yang tidak diketahui mendadak, misalnya tiba-tiba disuruh dosen menghadap, ya itu nanti akan ada lagi gitu maksudnya caranya. Tapi yang sudah diketahui coba deh disampaikan kepada Allah. Termasuk disampaikan ketika hari itu ya kita tiba-tiba nggak enak badan, akhirnya nggak bisa ngaji. Nggak enak badan, akhirnya mungkin sholat pun sulit. Sampaikan kepada Allah, ya Allah hari ini sungguh banyak sekali ibadah yang akhirnya terlewat. Semoga ibadah yang bisa dilaksanakan Engkau terima gitu. Menjadi cukup untuk ibaratnya bekal kita hari itu. Kayak gitu. Dan tadi kadang kalau ngomongin produktif, orang tuh ngomongin masalah gimana caranya menggunakan waktunya, tapi lupa merencanakan istirahat. Istirahat tuh harus direncanakan. Jadi jangan kayak, oh jam segini, terus nggak ada istirahatnya. Ya gampang nanti. Misalnya, no, istirahat tuh harus direncanakan. Bahkan kalau tadi yang melihat banyaknya cara menggunakan waktu, misalnya tadi ya Pomodoro dan lain sebagainya, mereka tuh pasti menjadwalkan istirahat. Jadi kayak misalkan belajar berapa menit, istirahat berapa, pasti ada istirahatnya. Karena istirahat tuh perlu, tubuh kita pun butuh haknya ya, berikanlah tubuh haknya gitu. Jadi dan tadi istirahat juga membuat kita jadi nggak forsir. Terus hari ini produktif banget, tiba-tiba besok sakit gitu. Jadi nggak produktif lagi dong, nggak istiqomah gitu kan. Salah satu caranya biar bisa istiqomah ya kita pun harus tadi itu ya, tahu gimana caranya beristirahat, sehingga justru nggak, kalau sakit kan malah 3 hari dong bisa nanti ya nggak berkegiatan, tapi kalau beristirahat yang dicicil sedikit-sedikit jadi bisa maraton, bisa lama gitu ya prosesnya
kayak gitu. Dan jangan lupa dilakukan evaluasi. Kayak tadi tuh ketika mau tidur, kan kita juga disunahkan untuk muhasabah diri ya. Hari ini tadi ngapain aja, hari ini tadi menyakiti hati siapa saja, mungkin ya, yang ada kemungkinan memohon maaf, memohon ampun sama Allah. Atau tadi jadi tahu, oh ternyata yang tadi direncanakan melakukan ini tuh 2 jam, aku nggak bisa 2 jam, kurang itu tuh harusnya 3 jam. Oke, berarti besok direncanakan 3 jam, kayak gitu. Jadi termasuk evaluasi merencanakan lagi kegiatan besoknya gitu. Jadi merencanakan waktu tuh bukan yang tadi ya nggak bisa yang kayak ya udahlah freestyle gitu. Direncanakan, coba deh direncanakan gitu. Biar dia tadi muat waktunya seperti berkemas kan direncanakan ya berkemas juga. Ini sebelah sini, nah itu sebelah sana kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari aku itu yang bisa aku sampaikan kurang ini ya mungkin apa nih namanya tipsnya enggak ini ya cuma hanya tadi dari kajian beberapa ustadz yang disampaikan semoga bermanfaat ya ada sesuatu ilmu yang bisa diambil mohon maaf juga kalau ada kekurangan mungkin itu dari aku Istiana monggo. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bukan sesuatu ilmu tapi banyak sekali ilmu teh, Masya Allah. Tapi teman-teman sebenarnya ini kita panjangkan waktunya karena mohon maaf dari kami sebagai panitia tadi ada keterlambatan waktu 15 menit. Sisanya kita ini boleh 15 menit ke depan untuk tanya jawab ya Teh. Berat ya. Masya Allah. Silahkan teman-teman boleh dibuka kameranya untuk yang sudah rapi dengan adab majelis yang baik, sudah menutup aurat. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dibuka kameranya, juga dibuka mic-nya. Tafadhol untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mau coba ini deh sharing sedikit, boleh? Boleh, silahkan Tafadhol. Masya Allah, Alhamdulillah, Ana dapat ilmu juga dari beberapa. Kan kadang kita suka sebagai wanita suka bertanya ya. Kadang iman kan kadang naik, kadang turun. Kadang apalagi ketika perempuan itu ada masa jedanya haid ya. Terus ketika lagi udah mau sebelum haid itu kita lagi ningkat imannya. Susah banget ningkatin imannya. Terus ketika haid, setelah haid mau ningkatin imannya lagi susah lagi. Tapi ternyata alhamdulillah dapat bantuan dari Risda, dari Risda, alhamdulillah salah satunya ilmunya itu juga ternyata selama ini yaitu salah satunya pentingnya kita berkemas ya. Terus yang satu hal lagi mau coba ditanyain yang tadi tentang sabar. Di dalam ikhlas itu termaksud di dalam sabarkah atau ikhlas itu sendiri? Kan kadang kita nerima masalah itu harus ada sabar, tapi kan kadang orang itu dibilang sabar gitu kan, sabar mulu gitu kan kadang sih kan harus emang kan sebetulnya dibilang sabar itu nggak ada batasnya, cuman kan kadang kalau dibilang sabar orang kayak ada jeda bosennya. Ternyata kan di dalam ayat Al-Quran Masya Allah banyak banget kan ya, apalagi di surat ini aja udah dikasih tahu sabar itu lebih ini. Terus ikhlas itu ada di dalam sabarkah atau ikhlas itu ternyata itu beda sendiri? Aku cuma mau sharing itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waduh ini kayak pertanyaan retorika ya. Yang rasanya bisa menjauhnya tidak ya gitu ya. Masya Allah. Aku sendiri kalau secara retorika gitu mungkin ini ya apa namanya wah mungkin harus ditanyakan ke ustadz yang lebih mampu gitu ya. Tapi tadi memang sabar ikhlas tuh sesuatu hal yang belajarnya tuh nggak bisa maksudnya nggak yang kayak oh lulus sertifikasi kemudian udah gitu. Dia itu adalah sesuatu yang tadi itu mudah banget kita tuh akhirnya lupa ingat lagi perlu diingatkan lagi kan gitu ya. Kali ini sabar nih, bisa Ramadan karena ingat Ramadan gitu ya, karena ingat lagi puasa. Jadi ada hal yang bikin sebel tuh kita langsung kita menahan. jangan marah lagi Ramadan kita bisa gitu ya. Tapi coba di hari lain. Kalau aku sendiri kadang hari lain ya bodo amat ya marah-marah aja gitu. Misalnya mudah sekali tersentil dan lain sebagainya. Karena tadi bisa jadi kita lulus di sesi yang ini nih
di saat yang ini kita lulus sabarnya, di saat yang lain kemudian kita nggak lulus. Ikhlas pun kan kayak gitu ya. Di saat yang satu hal, misalnya ada satu ibadah yang kita tuh ikhlas, tulus gitu ya, melaksanakannya nikmat gitu. Ada satu ibadah yang mungkin karena satu dua hal kita tuh akhirnya yang penting melakukan. Biasanya lebihnya karena terburu-buru misalkan ya, atau misalkan karena saat itu kondisinya lagi nggak nyaman, kita habis ada masalah. Kadang ya udah sholat tuh, oh iya harus sholat gitu, nggak yang kayak sholat tuh dinikmati gitu ya dengan penuh keikhlasan kayak gitu. Jadi kalau disebutkan sama atau enggak, kalau aku sih rasanya tidak ya, tapi aku juga kurang tahu, jadi itu mungkin harus digali lagi, dan aku tidak ingin menyampaikan sesuatu yang aku belum tahu, jadi gitu ya. Mungkin boleh, mohon maaf kalau tidak menjawab gitu, jadi boleh dicari di tempat lain, tapi tadi sih memang sabar dan ikhlas itu sesuatu yang nggak bisa, dia nggak, bukan hal yang hari ini tadi itu ya, oh aku udah lulus kok kemarin, no, itu tuh sesuatu yang tetap harus terus diperbaiki sebagaimana niat gitu ya. Di awal berniat, di tengah-tengah bisa jadi niat kita tiba-tiba berbelok, jadi harus diperbaiki lagi. Dan mungkin tadi kenapa dia bentuknya ditawasau, disaling menasehati, karena tadi itu kalau kita nggak sabar, kita yang lupa, semoga teman kita nggak lupa. Rizda lagi lupa, Istiana nggak lupa, Istiana jadi ngingetin, Kak Rizda sabar. Terus jadi kita, oh iya ya gitu. Tadi itu ikhlas ya, gimana tadi, yuk niat, kadang gitu ya, bisa kita mau sholat aja, udah niat belum, udah bismillah belum, oh iya astagfirullah. Jadi kayak itu mungkin alasannya kenapa dia di tadi ya watawasau disambingkan dengan tawasau, karena kalau sendirian susah banget. Iman tuh kalau sendirian setan tuh kuat banget, tapi kalau sama-sama mungkin tadi ya akhirnya setan tuh bisa kita kalahkan, godaan setan kayak gitu. Mungkin itu ya, Khadijah, mohon maaf kalau tidak menjawab. Semoga tidak menjawab, jadi mencari lagi ya ilmu di tempat lain. Ya cukup, tapi alhamdulillah terima kasih jazakumullah buat Rizda, saudari Rizda. Iya, sama-sama. Masya Allah. Tadi ya sharingnya juga masalah berkemas, betul. Atau tadi sih ya, sebetulnya kan sebagai perempuan tadi ada masa-masa mungkin kita itu akhirnya ada masanya ya, perempuan tuh akhirnya tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa. Kadang kalau dulu aku tuh sedih banget itu kalau terjadi di 10 hari terakhir Ramadan. Ya nggak sih, kayak di saat orang mengejar-ngejarnya itikaf, aku nggak bisa itikaf gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kemarin tuh seperti diingatkan lagi, masa itu bukan berarti kita nggak ibadah kan ya, bukan berarti maksudnya karena nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, kemudian nggak bisa tilawah misalkan, bagi teman-teman yang mengambil pendapat itu jadi nggak ibadah sama sekali kan. Sebetulnya tuh banyak ibadah Allah lain yang sering kita tuh lupa kalau itu juga ibadah, berzikir, berdoa, sedekah gitu ya, mengikuti kajian ilmu gitu ya, atau banyak kan ibadah lain juga yang dia tuh terlihat ringan tapi pahalanya besar. Misalkan tadi ya berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu kan pahalanya besar sekali itu di mata Allah. Jadi semoga ketika walaupun kita misalnya sedang halangan, kita mengambil ibadah-ibadah lain yang ditingkatkan ibadah itunya. Jadi misalnya kayak gitu ya, sepertiga malam teman-teman yang sholat, mungkin dia akan bangun untuk sholat, terus misalnya kita yang berhalangan langsung kayak, ya aku kan nggak bisa sholat, jadi aku nggak bangun. Kenapa nggak bangun? Bangun aja. Bangun, tapi tetap zikir gitu. Jadi nggak sholat, tapi berzikir ya Allah. Gitu ya, memperbanyak istighfar, sehari minimal 100 kali kan, kalau bisa lebih, Masya Allah gitu. Sholawat kepada Nabi, diperbanyak. Kayak gitu. Atau tadi berdoa, itu kan waktu-waktu mustajab ya, sekarang di masa Ramadan, bangun aja walaupun haid gitu, walaupun berhalangan, tapi diisi dengan kegiatan lain yang masih Allah izinkan. Kayak gitu, kurang lebih. Dari aku. Apakah ada lagi? Atau sudah cukup jelas, teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Sebenarnya ada, Kak, Teh, ini di chat pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya dari Kak Ulfah. Pertanyaannya, perihal tips manajemen waktu yang tadi disampaikan ada 3 poin. Kita sudah berusaha bikin planning, yaitu berkemas, tapi kenyataannya masih aja suka nggak ada planningnya, jadi suka ada di luar kendala gitu. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa konsisten dan persisten dengan planning yang sudah? Oke, tadi mungkin ya, seperti yang disampaikan, misalnya kita udah ngerencanain hari ini hanya kita akan ke kampus, kemudian misalkan belajar, setelah itu misalkan mau ketemu teman, silaturahmi, tiba-tiba
ada tugas yang ini harus dikerjakan dan harus sekarang misalkan. Jadi di luar rencana nih, aduh padahal udah dilaporin nih sama Allah maunya ini ya. Tadi pagi ketika fajar, kenapa tiba-tiba ada ini, kemudian jadi berantakan misalkan. Kayak gitu. Lagi-lagi itu sih teman-teman, pada akhirnya kita tuh tidak akan mampu menyelesaikan rencana-rencana kita kalau bukan Allah yang memampukan. Ya kan ya, kita nggak akan mampu di Zoom ini kalau bukan Allah yang mengizinkan. Jadi memang pada akhirnya tadi rencana-rencana kita tuh dia tetap harus, maksudnya gitu ya, berencana tuh bukan kemudian kita sombong, ini bisa nih dilakukan nih, kan aku udah rencana ya, pasti semuanya, no, tapi kita juga tadi sebetulnya menyampaikan kepada Allah juga sebagai memohon izin gitu ya, atau tadi meminta Allah yang memampukan gitu. Dan pada akhirnya itu Allah yang akan menentukan hari ini memang hal ini nih yang harus kamu lakukan gitu, karena mungkin itu mengandung hikmah juga hari itu. Pada akhirnya tuh tadi kita bisa menerima aja, ya udah diterima aja gitu ya, bahwa hari ini ternyata nggak bisa nih kelakuan, karena tadi walaupun direncanakan misalkan pasti ada hari yang kita akhirnya nggak bisa terpenuhi semuanya karena tadi ya tiba-tiba ada misalkan saudara yang meninggal, kita kan jadi harus takziah, itu kan bukan hal yang direncanakan ya, ya Masya Allah masa meninggal direncanakan gitu ya, tapi ya tadi tuh jika pada akhirnya banyak sekali rencana kita yang akhirnya tidak terlaksana, selain kita terus berusaha menjaganya ya, komit nih sama apa yang kita tuliskan, tapi kalau nggak bisa ya udah tadi itu disampaikan kepada oleh Allah, hari ini jadinya belum bisa akhirnya mengerjakan yang ini, mohon dimaafkan, mohon diizinkan untuk besok gitu ya, jadinya bisa dilakukan. Atau tadi bahkan misalkan ada hari ya teman-teman, pernah nggak sih yang kita tuh lagi nggak mood banget, mungkin gitu ya, lagi nggak mood banget ngapa-ngapain, tiba-tiba gitu ya ngapain tuh, saya tilawah tuh nggak mood, ya udah ngedengerin aja audionya gitu ya, dan lain sebagainya, banyak hal lah gitu yang terjadi. Atau jadinya yang biasanya kita selalu komit kalau webinar itu harus ya adabnya dijaga ya, duduk menutup aurat gitu, mencatat, tapi hari itu tuh kita capek, tapi kita pengen pengen tetap ikut webinar, akhirnya kita mendengarkan tapi sambil tiduran. Aku sih pernah ya, saya memang lagi nggak kuat tubuh, bahkan seperti hal itu tuh kita mohon maaf kepada Allah gitu, disampaikan ya Allah mohon maaf gitu, hari ini sungguh kita tuh lemah sekali gitu, kalau tanpa kekuatan Allah tuh ya seperti ini gitu, semoga tadi ini pun yang aku bisa berikan sedikit ini pun semoga engkau terima gitu, semoga ini dihitung menjadi ibadah. Jadi gagalnya kita pun bukan gagal ya saya tadi ya, gak berhasilnya misalnya rencana itu dilaksanakan, tetap disampaikan kepada Allah. Kayak gitu sih. Jadi melibatkan Allah dalam segalanya ya, dalam keberhasilan, dalam kegagalan. Mungkin itu bisa membuat kita lebih konsisten lagi untuk akhirnya melaksanakan rencana-rencana kita. Jauh nggak ya? Kayaknya kalau Ulfa mungkin lebih tahu tentang hal ini dibandingkan aku. Gitu. Betul. Disampaikan. Kayak lagi futur pun gitu ya, disampaikan ya Allah hari ini Allah futur banget, tolong kembalikan semangatku gitu ya. Ya muqallibal qulub, ya disampaikan ke Allah. Gitu dari aku. Apakah ada lagi? Oh ini kolom chat banyak ya yang chat. Kalau dari saya yang nanya boleh gak teh? Boleh, tapi nggak janji bisa menjawab ya karena tidak pintar. Boleh. Pertanyaannya agak mengganggu juga dari dulu ya. Mengenai tadi yang ayat 2, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini kan berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita butuh teman yang selalu reminder, punya alarm buat kita. Apalagi kalau misalnya kita berbuat salah. Kalau misalnya ada yang teman-teman mungkin merasanya kayak kita ditegur sama orang, tapi kita malah denial gitu, malah nolak, apaan sih negur-negur, kayak udah solehah aja gitu misalnya. Atau enggak kita yang justru butuh sama teman-teman kita yang kita anggap, oh Masya Allah kayaknya dia itu solihah, baik, seorang alim, atau enggak Masya Allah kita lihat dalam kesehariannya itu lebih teratur, kita minta ke teman kita, tolong dong ingetin kita kalau kita salah, tolong dong ingetin kita kalau kita berbuat apa-apa, tapi dia malah menolak, itu gimana tuh? Karena dia merasa belum solihah atau belum mumpuni dengan hal-hal seperti itu, maksudnya belum menyanggupi, belum merasa kalau sebaik itu gimana ya?
Oke, bismillah. Semoga Allah tunjukkan ya jawabanku. Jawaban yang betul. Jadi tadi ya misalkan zaman apalagi zaman sekarang ya sebenarnya nyambung banget sih istilah zaman sekarang tuh sebetulnya menasihati sesuatu yang ada tantangan tersendiri ya nggak sih ya? Karena banyak banget juga di sosial media gitu orang-orang yang kayak apa sih saling menasihati. Menasihati itu kayak apa sih sok suci gitu. Atau kayak banyak istilah-istilah yang kayak gak usah ngurusin surga gue gitu kan. Ya, mungkin itu sering terdengar di zaman kita karena tadi ya sekarang mungkin zaman sudah sedikit bergeser di mana kita menasihati menjadi perlu effort yang lebih. Tapi memang tadi sih menasihati itu juga kayak perlu seninya, ada seninya gitu. Jadi kita nggak bisa asal-asalan gitu ya, bukan asal-asal misalnya, ya udah dia kan nggak bisa, ya udah dinasihati aja dikasih tahu, jangan kayak gitu, itu tuh dosa misalnya. No gitu ya. Jadi menyampaikan sesuatu itu tuh memang kita perlu tahu konteksnya. Jadi perlu tahu kondisi dari teman kita. Misalnya teman kita lagi futur ya, tapi kita nggak mau tahu pokoknya dia futur, misalnya dia lagi ngomong, lo lagi stres banget ya lah stres, sholat aja sana misalnya, ya tidak tidak menggugah ya, justru misalnya bikin sebel dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tuh memang seninya harus diketahui bagaimana sih cara ibaratnya mengkomunikasikannya dengan lembah lembut ya, layinan. Nabi Musa aja disuruh berdakwah ke Firaun yang masya Allah itu aja tetap harus lemah lembut, apalagi kita kepada teman kita yang mungkin memang sesekali aja futur, jadi diingatkannya dengan cara yang lemah lembut. Kalau kita tahu dia personalitinya seperti apa, disesuaikan juga dengan dia. Oh dia tuh biasanya kayak gini nih marah-marah tuh karena lapar. Nah, pernah nggak ya ada teman yang kalau lapar tuh marah-marah gitu, ya udah diajak makan dulu. Oh, karena dia kurang tidur, ya udah nanti diajak ngomongnya setelah dia istirahatnya cukup gitu. Ada seninya menyampaikan tuh. Jadi nggak Islam tuh memang agama hukum ya, maksudnya banyak sekali kan hukum haram, haram, halal dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti semuanya disampaikan aja. Tapi kita harus tahu kondisinya. Misalnya ada teman yang dia tuh futur karena ternyata emang lagi nggak punya uang, terus dia stres. Ya bantu dulu keuangannya biar dia nggak usah mikir dulu masalah keuangan itu sehingga dia bisa fokus pada ibadah gitu loh teman-teman. Jadi nggak ininya nggak dibantu tapi ngomong-ngomongin nasihatin aja gitu. Jadi sebetulnya menasihati pun harus disesuaikan tadi ya, caranya harus baik. Karena hal yang baik kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik dia menjadi tidak baik nyampenya ya. Gitu. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang baik ya jadi pengingat. Ketika itu bahkan jangan sampai pengingat kita tuh membuat orang jengah dengan Islam gitu. Pasti nasihatin misalnya. Ya jangan sampai padahal niatnya baik ya, tapi orang malah jadi menjauh dari Islam. Jadi harus berhati-hati juga memang tadi itu ya perlu kehati-hatian. Makanya seringnya kenapa ditanya dulu gitu ya. Atau kayak ada masalah apa, jangan segala-galanya langsung kayak lah lu mah banyak alasan misalnya. Enggak gitu. Harus memang pelan-pelan. Yang pertama itu, yang kedua tadi kalau saling menasehati misalnya temennya nasihatin, jangan ke aku lah, aku mah nggak tahu apa-apa kayak gitu ya. Sebetulnya teman-teman bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa kalau diminta dinasehati itu harus. Misalnya kita tiba-tiba ya ada teman, nasihati dong, itu tuh harus kita bingung ya apa nih ditembak aja nyuruh nasihatin apa ya gitu. Tapi disampaikan aja kayak gitu. Dan tadi sebetulnya menasehati itu kan apa ya? Tadi itulah sejajar sobu ya. Jadi nggak ada kayak oh dia seorang murid tahu apa, oh dia masih muda. Hey, saya hidup di dunia lebih lama misalnya. Enggak, sebetulnya karena justru tadi ya manusia tuh tempat salahnya dan salah dan lupa. Jadi mungkin walaupun sesoleh-solehnya orang tuh ada aja waktu di mana dia tuh lupa gitu. Yang itu membutuhkan pengingat. Yang pengingat itu kan sebenarnya tuh bisa dari mana aja, nggak harus yang beriman. Bahkan pengingat tuh tadinya bisa dari orang yang jahat sekalipun gitu. Misal orang jahat tuh bisa mengingatkan kita, oh ternyata kita tuh nggak boleh kayak gitu ya, kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya menjadi pengingat tuh tidak ada standar, loh harus dia apa. Tapi memang tadi sih, ini juga mengingatkan untuk terus mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu diusahakan. Aku mah introvert, nggak bisa berteman dengan banyak orang. Tapi lingkungan yang baik itu diusahakan, coba deh keluar sedikit gitu ya, kemudian temukan lingkungan-lingkungan baik. Nanti kalau udah ketemu tuh wah enak banget gitu. Kayak sekarang Ramadan, banyak nggak ya teman-teman yang ngerasa Ramadan kali ini tuh lebih gemerlap, lebih banyak banget agenda-agenda kebaikan, banyak banget apa namanya ya grup-grup gitu ya, pengingat dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi karena memang alhamdulillah kita sudah menemukan lingkungannya, sehingga info-info yang masuk ke kita tuh info kebaikan gitu. Ini tuh hasil dari kita mencari lingkungan yang baik selama ini. Kayak gitu. Jadi memang segera diusahakan, semoga suatu saat jadi sudah memanen ya, sudah ada di lingkungannya. Kayak gitu mungkin Istiana menjawab tidak menjawab, walau alam ya, semoga sih.
sedikit aja menjawab. Masya Allah menjawab, insya Allah teh. Jazakillah khair. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ingin bertanya lagi? Atau kita cukupkan teman-teman yang sudah siap mendengarkan tadi, duduk dengan rapi, yang menutup auratnya dengan baik juga. Boleh di on cam, kita ada sesi dokumentasi teh, Afwan. Iya, waktunya alhamdulillah sudah 6.46 ya, udah lebih semenit. Boleh teman-teman di on cam dulu, kita ada sesi dokumentasi. Sebentar. Ya, kita tunggu. Bagian operator insya Allah sudah siap ya untuk screenshot. Masya Allah, banyak sekali. Bagian operator sudah siap, Afwan? Boleh 2 kali shoot ya, gaya bebas aja, teman-teman. Ya, operator sudah lagi. Baik. Mungkin sudah. Jazakumullah khair kepada teman-teman. Boleh di off kamera atau kita akan tutup aja ya. Sebelumnya jazakunallah kepada teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktu, sudah berpartisipasi menjaga adab ilmunya ketika kita tausiah walaupun secara online. Jazakillah khair juga kepada Teh Rizda sudah meluangkan waktu yang banyak sebagai pemateri ilmunya, Masya Allah banyak sekali yang disampaikan hari ini, sharing-sharing beserta tips dan tadabur ya. Tadi kita sudah tilawah dan tadabur sedikit tentang surat Al-Asr. Di sini ada quote sedikit dari tadi yang Teh Rizda sampaikan dari Hasan Al-Basri. Kita itu adalah kumpulan waktu. Masya Allah. Jadi hidup kita adalah semuanya kumpulan waktu. Ya tadi surga itu luas. Jadi kita nggak bisa beribadah sendirian, saling menasehati dalam kebaikan dan sabar. Sebelumnya saya sebagai moderator mengucapkan jazakillah khair juga kepada panitia sudah percaya kepada saya, sudah memberikan amanah moderator ini. Sebelumnya mungkin kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya Ika pamit undur diri. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang tadi Rizda sampaikan. Burung pelikan, burung cendrawasih, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, teman-teman boleh live. Jazakillah khair dari Rizda, barakallahu fikum. Jazakumullah. Ya, terima kasih juga.